Terus dia tanya, kenapa ya puasa itu tahun lalu kan kamu Ramadan, tetapi di bulan ini. Terus tahun ini kenapa lebih cepat geser lagi waktunya? Itu juga harus kita jelaskan. Seperti itu. Nah sampai ke situlah. Terus makanan halal pun harus kita halal kan dalam konteks religi kan, kita pun harus menjelaskan tentang makanan kita seperti apa gitu. Kita harus halalnya yang bagaimana gitu kan. Ya harus disembelih dengan cara syariat kan. Itu juga harus kita jelaskan, Mas. Seperti itu. Kemudian kalau untuk komunikasi yang lewat makanan, Mas, ini kan tadi sempat mention juga ada makanan halal, waktu puasa, ada makanan halal juga kayak gitu. Ini berarti ada komunikasi tersendiri lewat makanan. Iya, kebetulan tinggalnya lagi-lagi saya ngebahas Hiroshima karena saya lamanya di situ kan ya, Mas. Mungkin yang paling tepat saya mau ngebahas tentang komunikasi jalur sayur. Oke. Ya, komunikasi jalur sayur di Fukuyama itu yang mungkin bisa dilihat di sini, Mas. Di Fukuyama itu ada pertanian cita rasa Indonesia. Pertanian cita rasa Indonesia. Nama orang Jepangnya itu Wakai-san. Kita manggil dia Wakai-san. Nah, dia bekerja sama dengan orang Indonesia namanya Mas Fahmi. Mas Fahmi ini awalnya bekerja dengan Wakai-san di pertanian Wakai-san. Ya, tapi kalau kita mau bercerita tentang historisnya Mas Fahmi, ya bisa juga. Atau mungkin saya masuk ke historinya Mas Fahmi dulu. Boleh sedikit aja. Saya menarik gitu kan sebenarnya. Mas Fahmi ini dulu tokutegino. Dia tokutegino di Okinawa. Bekerja di sektor pertanian juga. Pertanian, menjadi petani muda lah, ya kan, di Okinawa. Terus ada seorang peneliti warga lokal ya, masyarakat Jepang, meneliti tentang tokutegino di Okinawa. Jadi Mas Fahmi adalah informan. Terus ditanya-tanya bla bla bla, ya penelitian lah kira-kira seperti itu. Tahu-taunya dari informan menjadi cinta menjadi pernikahan. Jadi Mas Fahmi ini akhirnya menikah dengan penelitinya tadi orang Jepang. Akhirnya setelah menikah pindah ke Fukuyama. Nah, di Fukuyama ketemu dengan Wakai-san. Ya, ketemu dengan Wakai-san, bekerja sama untuk buat pertanian ya, karena di Fukuyama sendiri itu kan masih banyak lahan luas. Sedangkan ya tadi anak muda Jepang itu kan sudah menghindari pekerjaan-pekerjaan tersebut, dan sektor-sektor pertanian, peternakan, perikanan itu kan yang banyak ngisi kan orang-orang tua aja gitu. Nah, Wakai-san ini memberikan kepercayaan kepada Fahmi gitu kan, Mas Fahmi. Mas Fahmi ini akhirnya membantu bercocok tanam gitu, menanam produk-produk lokal Jepang. Awalnya pasti produk lokalan Jepang, tapi tiba-tiba dapat ide untuk menanam produk-produk yang disukai oleh warga Indonesia. Misalnya singkong gitu kan. Misalnya singkong, kemangi, dan lain-lain sebagainya. Ada kecipir juga, mungkin kacang panjang. Nah, kangkung ya, cabe gitu kan, itu banyak di Wakai Farm. Nah, atau terong gelatik atau sereh gitu kan. Dulunya ya, sebelum ada Mas Fahmi ini, orang-orang Indonesia itu misalnya mau makan cabe gitu kan, mengkonsumsi cabenya itu frozen. Frozen semuanya, biasanya dari Thailand. Emang kalau kita beli di halal shop dimanapun di seluruh Jepang, itu kita dapatnya yang ya cabenya frozen gitu kan.
Itu pun 1 kilo habisnya mungkin bisa beberapa bulan gitu kan. Tapi kita tidak pernah mendapatkan rasa yang fresh dari cabai gitu. Saya 7 tahun mungkin nggak merasakan cabai fresh. Bukan 7 tahun sih, mungkin 4 tahun ya, sebelum kenal dengan Wakai Farm ini kan. Tapi ketika Mas Wakai Farm ini menjual sayur-mayuran Tonan Aji Asia Tenggara yang fresh, kita pada berbondong-bondong ke sana, bahkan sampai seluruh Jepang. Seluruh Jepang mesen cabe, mesen kangkung, mesin kemangi itu ke Wakai. Ke Wakai. Jadi ada komunikasi jalur sayur, saya bilang komunikasi jalur sayur. Kadang-kadang orang-orang Indonesia pun biasa itu selalu ramai Sabtu dan Minggu ngumpul di situ, ngumpul di pertanian itu. Jadi ya ngobrol aja. Kadang kita datang, ya musim dingin saya sering datang juga ke sana. Musim dingin kita nongkrong di sana sambil bakar pizza bareng-bareng gitu kan, buat pizza bareng-bareng, terus bukan singkong sih, ubi jalar Jepang, ubi jalar Jepang atau jagung bakar, sambil nongkrong dengan teman-teman Indonesia di sana. Kayak kadang-kadang ketemu juga dengan pekerja migran juga. Tapi sering sih ada pekerja migran di sana. Itu untuk ini kan karena kita ngomongin konteksnya komunikasi ya. Tadi kan teman-teman yang dari Indonesia ngumpul ke sana gitu. Tapi kalau untuk dari orang Jepangnya sendiri, apakah mereka juga beli sayuran Indonesia ini, terus apakah ada komunikasi yang terbentuk di situ nggak antara itu otomatis karena bukan hanya orang Indonesia saja yang datang ke Wakai Farm, tetapi warga lokal Jepang juga ikut konsumsi produk Indonesia, maksudnya bukan produk Indonesia ya, sayuran Indonesia lah. Karena di Wakai Farm sendiri kan pas di samping Wakai Farm itu adalah SD. SD, sekolah dasar Jepang kan. Nah, guru-gurunya itu kadang mainnya ke situ. Kadang mainnya di situ. Nah, gitu ya. Jadi anak-anak SD banyak yang diperkenalkan pertanian Indonesia dengan adanya, kebetulan aja ya, ini kebetulan tempatnya pas di samping. Pas di samping. Jadi anak-anak SD itu mempelajari tentang pertanian Indonesia yang mungkin ya kayak terong gelatik gitu kan. Kita nggak pernah, orang Jepang mana tahu ya namanya terong gelatik, kacang panjang gitu kan. Ya mana tahu gitu kan tentang kacang panjang, ya mungkin bisa menjadi alat komunikasi antar bangsa ya. Antar bangsa. Diplomasi sayur gitu. Nah, itu yang mungkin akan saya lakukan riset, Mas. Selanjutnya adalah diplomasi sayur. Jadi kalau gitu, kalau mereka membeli sayurnya ini, maksudnya bagaimana mereka mengolahnya gitu kan? Mereka ini sayurnya kan mereka nggak tahu nih, mereka baru tahu nih sayurnya. Apakah mereka kemudian dikenalin juga? Iya, otomatis. Masakan Indonesia ini biasanya masaknya gini. Iya, otomatis mereka akan belajar. Karena kan orang Jepang itu rasa penasarannya tinggi ya. Mereka pasti akan bertanya, ini cara buatnya bagaimana? Ini apakah bisa dimakan langsung? Apalagi kacang panjang kan itu kan sebenarnya nama juga bisa kan? Yang mentah gitu kan juga bisa. Lalapan ini. Jadi lalapan kan? Ya diajarin gitu makan. Jadi misalnya cabai nih, ya pernah juga kita, ini cabai loh gitu kan? Ini cabai pedes. Pedesnya kayak gimana sih? Ya orang Jepang itu mikirnya kayak bon cabe gitu kan. Kan di Jepang kan ada semacam bon cabe itu. Saya lupa nama bahasa Jepangnya juga, saya lupa. Itu cabai bubuk gitu kan. Ya cabai bubuk kan. Itu kan ya pedes menurut persepsi orang Jepang gitu. Iya, betul. Tapi bagi kita orang Indonesia mah ini mah nggak ada. Ya nggak ada lah gitu rasanya. Nah, akhirnya diberiin gitu. Cabai, coba silahkan gitu, coba aja gitu. Dia coba, akhirnya dia bilang, wah panas gitu kan. Nah, minum ini kita kasih. Ya, ini sih bukan kerjain ya, tetapi kita ya memberitahu bahwa rasanya seperti ini. Tapi kalau dia dicampur dengan makanan itu menambah nafsu makan, dan akhirnya beberapa orang Jepang pun itu suka dengan cabai. Banyak sih. Kadang teman-teman saya juga yang di kampus itu kalau
saya buat cabe gitu kan, biasa makanan ya bekal dari istri kan ada cabenya tuh saya kasih nih makan. Dia makan juga dan dia menikmati. Kadang dia bertanya juga, kapan kamu bawa lagi? Dia malah diminta ya? Iya, malah diminta, kapan kamu bawa lagi gitu kan. Kayak gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir kali Mas ya. Baik. Pertanyaan terakhir. Jadi kira-kira untuk teman-teman pekerja migran Indonesia atau mungkin juga teman-teman pelajar juga yang mau ke Jepang, ini kira-kira apa yang harus disiapin sih? Maksudnya supaya mereka bisa lebih mudah untuk beradaptasi dan juga berkomunikasi dengan orang Jepang pas mereka di sana. Pas mereka di sana. Sebenarnya sih masih ada satu cerita lucu lagi. Oh gimana? Jadi atau saya lanjut dulu dengan pertanyaan tadi ya. Boleh. Saya jawab sekalian ya. Iya boleh sekalian. Sekalian. Iya sekalian. Tentang ini cerita nyata juga nih. Di tahun 2017 ya kalau nggak salah, ada teman datang dari Jepang, dari Indonesia. Sebelumnya dia kenalan dengan saya melalui sosial media saja, nggak pernah ketemu langsung. Nggak pernah ketemu langsung. Nanya-nanya tentang Jepang, akhirnya tiba di Jepang. Datang ke apartemen kan. Dia datang di apartemen. Haus kan, datang ke tempat saya itu haus kan. Jadi dia nggak tahu bahasa Jepang nih, dia nggak tahu sama sekali bahasa Jepang. Datang ke Jepang, masuk ke kombini, beli minuman gitu kan, beli minuman. Terus datang ketemu kan. Dia bilang, wah rasa mineral water di Jepang aneh ya. Dia bilang, aneh kenapa gitu? Pokoknya aneh, saya nggak cocok. Terus saya bilang, coba saya lihat minuman kamu, ternyata yang dia beli masake. Ini nyata ini. Mudah-mudahan orangnya lihat. Mudah-mudahan orangnya lihat ini. Karena warnanya putih. Ya, warnanya putih. Iya. Dia minum, dia bilang tanpa tanya, dia langsung ambil aja langsung bayar. Tanpa nanya. Jadi saya mau melanjut dari pertanyaan Mas. Yang harus dipersiapkan itu adalah komunikasi. Komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting untuk baik pekerja migran dan atau student yang ingin datang ke Jepang. Ya minimal komunikasi secara sehari-hari lah untuk belanja, survive kotoba lah. Seperti itu menjadi hal yang penting. Tapi khusus bagi pekerja migran Indonesia yang harus dilakukan adalah memahami hukum-hukum negara setempat yang ada di Jepang. Bagaimana hak-hak mereka, bagaimana mereka memperjuangkan haknya ketika berada di Jepang, dan lain-lain. Karena banyak perusahaan pengirim yang tidak mengajarkan itu. Ya sebaiknya cari tahu sendiri atau bertanya sama senpai-senpai yang sudah ada. Kalau misalnya ada kasus, bagaimana cara menyelesaikannya? Karena sebenarnya pemerintah Jepang itu sudah memfasilitasi itu. Mungkin saya lanjut sedikit. Kalau misalnya terjadi permasalahan di Jepang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah sodang. Sodangnya ke mana? Sodangnya ke Organization Technical Intern Trainee atau yang disebut OTIT. Karena sebenarnya di OTIT itu mereka sudah memfasilitasi konsultasi melalui bahasa Indonesia. Oh, justru sudah pakai bahasa Indonesia? Iya benar. Ada kalau nggak salah setiap hari Selasa dan Kamis. Konsultasi dengan bahasa Indonesia dilakukan oleh OTIT. Jadi dengan bahasa ibu kita bisa berkonsultasi, bercerita tentang permasalahan kita seperti apa. Insya Allah pasti akan dibantu oleh OTIT. Seperti itu Mas. Jadi pemerintah Jepang sudah memfasilitasi, silahkan dimanfaatkan fasilitas tersebut. Ya meskipun fakta lapangan banyak yang nggak tahu. Sebenarnya bukan nggak tahu sih, mereka tahu karena pada saat masuk pertama kali di Jepang, karena kebetulan saya selalu jadi penerjemah Hoteki Koshu.
yang ada di Jepang. Jadi hukum-hukum ketenagakerjaan, hukum asuransi dan lain-lain sebagainya itu mereka disampaikan pada saat 1 bulan awal ya. Cuman karena bahasa Jepangnya masih kurang baik, meskipun ya pakai penerjemah ya, dan mereka juga ogah-ogahan mendengarkan. Saya sering memperhatikan, kadang-kadang saya sedih juga ya lihat teman-teman migran kita ketika saya menjadi penerjemah. Saya dalam hati selalu mengatakan, ini kan kepentingan kamu untuk 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun bekerja di Jepang. Wong, ini diperhatikan, itu tanya yang harus ditanyakan, itu kan. Ya, yang namanya kita penerjemah, kita kan kerjanya profesional, nggak mungkin saya akan dengerin gitu kan, nggak mungkin. Atau misalnya saya menambahkan informasi yang disampaikan oleh pemateri, jadi kan kita harus bersikap profesional juga kan. Betul. Dan ketika dijelaskan itu, banyak dari mereka yang tidak bertanya, ogah-ogahan aja gitu kan. Ya mungkin mikirnya ya ada bukunya, memang sih dalam bahasa Indonesia gitu kan. Ada, memang udah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin mereka pada saat dapat masalah, ya baru bingung. Nah itulah yang umum terjadi di Jepang hari ini. Dan juga seharusnya sih ya, pemerintah kita melalui ya sekarang yang berubah jadi Kementerian Migran kan, BP2MI dulunya, itu memberikan penguatan bagi calon-calon pekerja migran yang khususnya yang berangkat ke Jepang. Karena sampai hari ini saya secara pribadi tidak pernah melihat pemerintah melakukan hal tersebut khususnya untuk pekerja migran. Ya boleh jadi karena tadi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran itu tidak melekat bagi pekerja magang. Ini saya masih ngomongin magang ya. Tidak melekat bagi pekerja magang, sehingga mungkin tidak punya tanggung jawab kepada pekerja migran kita. Yang mana yang seharusnya dilakukan adalah negara harus hadir. Seperti itu, Mas. Oke. Thank you Mas Reza, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sini. Untuk undangannya. Iya, sama-sama. Nanti kita tunggu kedatangannya lagi di Japanscope Podcast dengan tema yang lain mungkin ya. Baik Mas, terima kasih. Oke, sahabat Jap semua, itu tadi satu sesi Japanscope Podcast yang menarik. Jadi kita memang membicarakan serba-serbi pekerja migran Indonesia yang ada di Jepang dan juga bagaimana proses komunikasi mereka yang mereka lakukan di Jepang. Silakan teman-teman tunggu untuk sesi Japanscope selanjutnya yang tentunya akan membahas tema yang tidak kalah menarik, dan teman-teman bisa mengikuti informasi yang paling update tentang Japan Foundation Jakarta dan program-program kami di Instagram dan akun X di @jf_jakarta dan juga Facebook page Japan Foundation Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.